Menjadi guru memiliki posisi yang paling strategis untuk mengubah peradaban bangsa, peradaban manusia, dan juga mindset peserta didiknya. Saya sebagai guru mempunyai impian kelak nanti peserta didik dapat menjadi manusia yang handal, manusia yang bijak, dan survive serta mampu mengaplikasikan keilmuannya. Saya Nurul Asia, saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2023. Kali ini saya akan membelajarkan siswa pada materi energi listrik alternatif dengan model pembelajaran problem based learning. Mari kita saksikan. Yuk kita berdoa dulu. Wahid Isnani Thalasa. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Seharusnya ada 19 siswa ya. Di sini yang tidak hadir siapa? Reno dengan siapa? Reno dengan Argia dan juga Putri. Bukan hanya di benua biru, Amerika juga teriak krisis pasokan energi akibat cuaca ekstrim. Berbagai negara pun harap-harap cemas mendekati musim dingin akibat pasokan energi yang menipis. Badan Energi Internasional atau IEA menyebut negara-negara berkembang di dunia menjadi korban yang paling menyedihkan dengan adanya krisis energi. Indonesia memiliki cadangan dan sumber energi yang melimpah, memiliki lebih dari 3.800 gigawatt sumber energi baru terbarukan di seluruh Indonesia. Baik matahari, angin, air, panas bumi, dan lainnya. Kita tidak pernah berharap kita akan ada problem atau insiden, entah itu karena konflik dunia, konflik negara, kemudian listrik itu off, atau bahkan karena bencana yang kemudian kita tidak mendapatkan listrik, atau karena listrik mahal. Di situ tadi Indonesia penuh potensi ya. Nanti setelah ini kita akan belajar potensi apa saja yang dimiliki Indonesia, yang seperti dalam video itu bahwa Indonesia itu tidak akan sekrisis negara lain gitu kan. Nah, tapi apa yang bisa kita berbuat ya bagi masyarakat tertentu sehingga tidak bisa menikmati listrik? Itu semua bisa terjadi kapan saja. Tapi kita berharap semua itu tidak terjadi dan semua akan baik-baik saja, bukan? Mari kita berpikir sama-sama untuk mencapai itu. Oke. Di sini tujuan pembelajaran, tolong anak-anak semua harus paham ya, masuk di kelas tujuannya apa sehingga bisa sama-sama kita capai tujuannya. Yang pertama, kalian akan mengidentifikasi ya, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi masalah krisis energi di lokasi tertentu di Yogyakarta melalui gambar lokasi yang diberikan guru secara acak. Nanti kalian akan mendapatkan gambarnya ya, dan kemudian ini saya acak nanti dapatnya gambar apa, itulah masalah yang harus kalian selesaikan atau identifikasi masalahnya ya, ada masalah apa saja di situ. Diharapkan peserta didik mampu memperkirakan strategi-strategi apa saja untuk memecahkan masalah berdasarkan potensi energi listrik yang mungkin dapat dikembangkan di lokasi yang mereka dapat sesuai hasil pengamatan gambar lokasi dan juga searching internet. Nanti kalian akan searching ya, kemudian dengan bantuan media Colorado tentang bentuk-bentuk energi terbarukan. Oke, kira-kira apa yang kita lakukan ini adalah bermanfaat atau tidak anak-anak? Iya. Dari tujuan tersebut kiranya anak-anak semua sudah paham ya apa target pembelajaran. Jadi nanti Miss Nurul akan lihat bagaimana kemampuan critical thinking kalian, bagaimana kalian cara menangkap ketika ada problem, kemudian apakah kalian mampu berpikir untuk mencapai atau mendapatkan solusinya gitu ya. Gitu ya. Kemudian apakah kalian mampu menyimpulkan berdasarkan masalah-masalah itu, maka apa yang
akan diambil sebagai salah satu solusinya gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira penilaiannya nanti dalam pembelajaran kelompok akan Miss Nurul amati bagaimana kemampuan membuat kesimpulan, ya, kemampuan presentasi, karena nanti akan ada presentasi. Ayo bicara ya, ciri khas anak BMD itu berapa jari yang harus masuk di mulut, bukan masuk maksudnya. At least ya, paling tidak anak-anak mulutnya tuh sering dibuka untuk hal-hal baik, yaitu bicara, sounding hal-hal yang baik. Jangan nikung aja, tapi harus bersuara ya. Nah, siapa yang sebelum suka bersuara nanti harus mampu untuk presentasi. Artinya minimal 3 jari itu masuk, maksudnya setelah berbicara yang baik dan sharing dengan temannya. Selanjutnya mampu menyelesaikan masalah itu tadi ya, kemudian mampu mengevaluasi. Nanti setelah dibuat karyanya kalian juga mengevaluasi, mengkritisi punya temennya. Menurut saya apakah sudah oke atau belum gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sebelumnya Miss Nurul minta kalian untuk menyiapkan cell phone terlebih dahulu, akan pretest ya. Angkat tangan yang sebelum masuk ke kuisis. Sudah semua? Ada yang belum? Angkat tangan yang sudah? Saya ingin memastikan. Oke. Jika puisi sudah selesai, oke, bisa dilanjut lagi. Perhatikan screen yang ada di depan. Semua sudah atau masih ada yang belum? Sudah. Oke. Nah, sebelumnya kalian juga bisa melihat worksheetnya di sini. Tolong dibagikan worksheetnya. Boleh Audrey bisa membagikan ke temannya. Nanti tiga siswa akan ini yang power untuk satu kelompok satu. Halaman yang kedua di sini, bahwa Indonesia itu mempunyai potensi ya, potensi yang luar biasa karena berada di daerah khatulistiwa ya. Ini sangat berbeda dengan di negara-negara 4 musim, yang mana mereka akan punya problem pada saat musim dingin ya, tidak bisa menanam begitu ya, dan juga mungkin kebutuhan listriknya juga meningkat saat itu. Coba bayangkan, mereka harus pakai water heater setiap saat. Nah, Indonesia ini luar biasa ya. Ada panas matahari yang sepanjang tahun ini kita dapatkan, kemudian juga air yang melimpah begitu ya. Ini luar biasa sekali. Coba lihat kembali di screen anak-anak. Nah, hujan ini adalah sebuah anugerah. Ya. Kemarin kita sudah diguyur hujan ya, bahwa ini hujan adalah hujan barokah, ya, hujan kebaikan, penuh potensi ya, apapun sebetulnya. Nah, kemarin anak-anak juga ada yang sempat tidak nyaman karena panas ya, panasnya luar biasa. Seolah-olah panas di sini adalah bukan anugerah ya. Sebetulnya panas tersebut adalah anugerah luar biasa bagi mereka yang berpikir dan mampu memikirkannya. Siapa dia? Maka dari sejak sekarang mindset kalian bahwa berhentilah untuk mengeluh terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita, karena sebetulnya di situ adalah mengandung hikmah yang luar biasa bagi kita yang mampu memikirkannya gitu ya. Panas kemarin, apakah kita biarkan saja berlalu begitu saja tanpa kita manfaatkan dengan bijak? Ya, hanya sebuah keluhan ataukah sudah dimanfaatkan panas bumi ini gitu ya? Maaf, panas matahari ini. Nah,
itu juga mengandung PR besar buat kita. Coba lihat, manusia itu tidak bisa lepas dari listrik. Anak-anak mulai dari bangun tidur, mungkin gosok gigi, mandi seperti ini, bunda kalian juga atau pembantu kalian memasak, menggunakan HP, semua terlibat karena listrik. Jadi saya punya harapan besar jika melihat bapak ini, maka murid-murid saya pun akan lebih keren dari ini. Kalian bakal menjadi motivator ataupun gerak di daerahnya masing-masing untuk sama-sama memanfaatkan sumber daya alam ini. Coba lihat, ini desa kecil di mana listrik itu mereka hanya bayar 15.000 saja. Nah, memanfaatkan aliran sungai Bolobayan dan Sungai Okang, warga di Desa Tangkang, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara, membangun pembangkit listrik dari kincir air. Sejak tahun 2006 hingga sekarang, Desa Tangkang tidak pernah terjangkau aliran listrik dari perusahaan listrik negara. Meski tergolong sederhana, namun 54 warga Desa Tangkang bisa menikmati listrik dengan kapasitas 15.000 kW. Setiap bulannya, warga cukup membayar iuran sebesar Rp15.000 untuk perawatan mesin. Nah, saya melihat video seperti ini, saya ini punya harapan besar. Kalian akan lebih keren dan lebih hebat dari bapak ini, gitu ya. Kira-kira bapak ini bermanfaat nggak untuk masyarakat banyak di situ? Katanya manusia yang baik adalah yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, semoga kalian juga demikian. Nah, yuk. Kalian langsung saja buka LKPD-nya. LKPD itu worksheet ya. Coba buka halaman yang ini, yang student activities ya. Ayo amati, ayo kritisi masalah berikut ya. Di sini saya akan mengajak kalian untuk berpikir bagaimana jika kalian, ini bayangkan, bagaimana jika kalian dihadapkan pada permasalahan besar, yaitu listrik PLN-nya mati total karena insiden tertentu, hingga diprediksi akan beroperasi lagi 2 tahun kemudian. Dapatkah kalian bayangkan jika 1 minggu saja tanpa listrik, apa yang kalian rasakan? Lalu, apa yang akan kamu lakukan untuk bisa survive dan tetap menikmati listrik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jika berada di lokasi tertentu? Lokasinya apa? Silakan ambil berkelompok satu. Kalian akan berpikir berdasarkan lokasi. Ini seolah-olah lokasinya kalian berada di situ, gitu ya. Silakan perwakilan kelompok, leadernya bisa maju ke sini, ambil satu. Pelan-pelan. Yang dulu. Oke. Silakan sebutkan dan akan saya berikan gambarnya. Oke. Kelompok 1 dapat tema apa? Hulu Selokan Mataram. Oke, Yogyakarta punya Selokan Mataram. Terus yang banyak tentang Selokan Mataram bisa dicari. Kelompok 2 dapat challenge apa? Lokasinya apa? Selokan Air terjun Ski Getuk. Sudah pernah ke sana? Dulu tuh Selanjutnya kelompok 3 dapat potensi sinar matahari sangat potensial ya. Next, kelompok 4 dapat oke. Silakan bisa buka Pekobaladunya yang minggu lalu kalian sudah pelajari ya. Nah, coba saya akan tunjukkan juga di sini bagaimana cara menggunakannya. halaman terakhir bentuk dan ruangan dan ruang. Itu ramai. Baik, kalau sudah di scan nanti akan muncul seperti ini. Sudah berhasil? Ya. Siap. Ini belum.
teman-temannya. Mungkin ada yang sudah lebih dulu membuat sketsanya. Nanti saat presentasi bisa ditunjukkan ke temannya. Silakan membagi tugas. Siapa yang membuat sketsa, yang mencari alat sampai bahan-bahan yang diperlukan, ya. Silakan membagi tugas. Masih ada waktu 10 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Ada yang ulangan dulu? Iya. Silakan nanti sekaligus membagi saat presentasi siapa yang mau bertanya. Iya. Siapa yang mau bertanya? Jika cukup nanti waktunya serta hasilnya. Berarti ada alat dan bahannya. Ini berdasarkan gambarnya ya. Yang diperlukan apa? Oh ini. Dan kolorado yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya setidaknya itu bisa menjadi gambaran ya untuk kalian. Oh ini. Ya seperti itu bagus. Kalian bayangkan mungkin di sini panel suryanya adalah di atap rumahmu atau di mana gitu ya gitu. Kan di mana yang paling bisa menangkap cahaya matahari yaitu adalah di atap rumah ya. Mungkin panel suryanya ditempelkan di sini. Kalian buatlah miniatur rumahnya atau bagaimana. Silakan berkreasi. Bisa, itu bisa di nah seperti ini. Tapi kalian bisa membayangkan di sini dibuat sketsanya. Di sini panel suryanya diletakkan kayak gitu. Kan kayak di dalam rumah gini bisa nggak bisa? Susah. Kalau up to you yang paling kalian gampang memahaminya. Nah bisa. Lebih simple ya. Silahkan. Terus yang satu nanti mencari perlengkapan apa yang dibutuhkan. Silahkan membagi tugas supaya nanti lengkap dalam presentasinya. Sudahkah mencapai kesepakatan di antara temannya untuk solusinya? Energi listrik tenaga angin.
Sudah siap untuk presentasi? Sudah siap Arkana dan teman-teman? Vio dan teman-teman? Sudah siap. Tidak mendapatkan pasokan listrik dan hasil kami memutuskan untuk membangun PLTA tersebut. Namun yang kami bangun masih PLTA sederhana. Maaf. Masih PLTA sederhana yang kami buat di setiap aliran hulu selokan Mataram agar lokasi di sekitar selokan Mataram mendapatkan pasokan listrik yang memadai. Nah, apa aja sih alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kita membangun PLTA ini? Dipegang aja. Jadi satu, kita akan memanfaati tempat yang sudah kita dapatkan, yaitu hulu selokan Mataram untuk membuat PLTA-nya. Lalu kita butuh penstock atau pipa pesat, turbin, draft tube, powerhouse, dan electricity terminal. Jelaskan lagi. Sketsanya kamu. Untuk sketsanya mungkin bisa dijelaskan gitu ya. Sketsanya seperti apa? Silahkan bisa dijelaskan. Iya. Bagian-bagiannya. Oke. Jadi di sini ini air dari hulunya. Nanti Akan dialirkan menuju ke turbin. Lalu Oke. lewat semacam shaft atau pipa gitu ke generatornya untuk Ke generator. listrik dan sebagainya. Oke. Iya. Bagus ya rancangannya. Nanti seenggaknya kalian dapat membuat yang miniaturnya ya. Yang miniatur. Coba saya lihat aliran listrik, aliran airnya. Berarti ini baling-balingnya ditempatkan di bawah ya. Di bawah di tempat persis aliran air gitu ya, arusnya. Oke. Bagus ya. Selanjutnya di situ water flowing ya. Oke, good. Kemudian generatornya. Nah, kalian tolong juga pikirkan di sini bagaimana generatornya itu juga aman dari arus ya. Nah, posisinya kalian harus merancang letaknya agar tidak terbawa arus gitu ya. Nanti bagaimana nih rancangannya? Apakah dinaikkan ya kemudian dikasih semacam tempat atau bagaimana ya di sampingnya atau di samping sungainya atau bagaimana? Dan juga mungkin bisa diberikan atapnya ya supaya nanti aman gitu ya. Jadi semacam miniatur rumah tapi di dalamnya isinya adalah generator gitu ya. Bagus ya, seperti Bapak yang tadi kan ada saungnya gitu ya, jadi tetap aman, mungkin bisa menginspirasi kalian ya. Bagus sekali. Ada tambahan dari teman yang lain? Ada ide yang lain? Mungkin bisa diperbaiki dari sketsa yang dibuat, ada usul dari kelompok lain, silakan tunjukkan. Give applause untuk Arkana dan teman-teman. Oke, kelompok 2 akan presentasi. Lokasinya di mana, Vio? Lebih tepatnya di Indonesia, di Di seluruh Indonesia ya, mungkin di atap rumahmu ya, gitu ya. Silakan, Vio. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tim kami mau presentasi mengenai tentang tenaga sinar matahari. Jadi di Indonesia sendiri kan mendapatkan sinar matahari dalam setahun penuh. Dan maka dari itu dengan menggunakan panel surya yang dapat menyerap sinar matahari yang akan dirubah menjadi listrik. Oke, terus apa aja sih alat dan bahan untuk membuat panel surya? Oke, jadi yang pertama itu ada lembaran tembaga mengkilat. Nah, kita itu membutuhkan 1 lembar. Kemudian yang kedua itu ada cabit buaya, kita membutuhkan 2 buah. Dan yang ketiga itu ada mikroammeter, kita membutuhkan 1 buah. Kemudian yang keempat itu adalah kompor listrik, kita membutuhkan 1 buah. Habis itu yang kelima itu ada botol plastik yang bagian atasnya sudah dipotong, itu kita membutuhkan 1 buah. Sama garam meja kita membutuhkan 2 sendok makan. Dan yang ketujuh kita membutuhkan amplas atau sikat kawat, kita membutuhkan 1 buah. Dan yang ke-8 itu ada gunting 1 buah dan air secukupnya. Nah, ini adalah sketsa untuk panel surya. Jadi itu nanti
sinar matahari panel surya akan menangkap sinar matahari dan akan disalurkan. Hari bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompoknya Vio. Oke, terima kasih. Silakan kembali dan usulan serta masukannya silahkan bisa menjadi catatan ya, dan tinjau ulang dan bisa dipikirkan untuk perbaikannya ke depan. Fakih dan teman-teman dan juga Vio, Audrey, Paraya di sini sudah mampu berkolaborasi dan secara waktu sudah cukup dan komunikasinya juga lancar di dalam kelompoknya ya. Apa sih kalau gitu? Kira-kira ada manfaatnya nggak kira-kira belajar hari ini? Nah, tentu setelah dalam belajar hari ini kita harus mampu melihat, memandang dan juga berpikir luas ya, berpikir bijak bagaimana memanfaatkan segala potensi alam yang Allah berikan kepada kita. Oke, sudah semua? Apakah senang hari ini sekali lagi? Senang. Iya, harapan Miss Nur di sini kalian bisa punya ide ya. Sebagai manusia yang berakal, maka kita harus mengoptimalkan juga pikiran kita, akal kita untuk hal-hal positif. Ayo kita berdoa. Wahid isnani talasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan siang, silakan.